Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua, teman-teman Doni Motovlog. Ya, seperti biasa Doni Motovlog kembali mengudara di hari ini. Baru aja berangkat menuju ke tempat pekerjaan as usual. Dan tentunya untuk teman-teman Doni Motovlog yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, di like, share, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Yuk bantu channel Doni Motovlog agar lebih berkembang lagi dan bisa bikin video setiap hari ya, sambil bekerja atau juga menuju ke aktivitas lainnya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol di pagi hari ini nih teman-teman, seperti biasa yuk jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita, orang tua kita ya, terutama doakan orang tua kita ya, agar dipelihara dari api neraka, ya nggak sih, diampuni dosa-dosanya ya, diberikan rahmat dan berkah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mengurus kita dari kecil, dari kita tidak bisa apa-apa, disuapin, dibantuin belajar berjalan, dipakein baju, gantiin popok ya. Semua ya, antara itu kita bahas dengan apapun tidak pernah akan bisa dan tidak akan pernah cukup. Kebaikan orang tua itu Masya Allah. Makanya jangan lupa nih untuk teman-teman doain orang tuanya ya. Ini kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, orang tua kita, kakak, adik, atau tetangga kita doakan juga ya, mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan tidak diberikan penyakit setelah. Dan tentu untuk saudara-saudara itu juga kita doakan yang sedang diberi kesulitan ya, atau musibah atau ya hambatan dalam hidupnya, tenang ya, kita berikan kabar gembira karena apa, setelah kesedihan pasti akan muncul kebahagiaan ya, atau kebaikan. Jangan takut, kita doakan mudah-mudahan segera lepas dari masalahnya, dibebaskan hutang-hutangnya ya, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa-doa itu pun akan kembali kepada kita menjadi sebuah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dari Motovlog, di pagi hari ini ada satu hal yang saya pengen obrolin sebetulnya. Sebenarnya mungkin masih ada sebenarnya lebih ke kehidupan lah seperti biasa. Masih ada bahasan atau masih ada kaitan dengan obrol-obrolan kita di mungkin beberapa video sebelum. Karena memang ini selalu menjadi selalu hadir gitu di hidup saya gitu. Selalu terasa dan selalu oh iya ya gitu. Bikin kita kayak gitu. Apa itu? Ya, itu dia kalau di Islam dibilang al-jazaa min jinsil amal ya. Apa yang kita perbuat itu pasti akan kembali kita memanen buahnya ya. Jadi seseorang itu tergantung kepada amalannya. Gitu. Makanya kenapa sih nggak bosan apa tiap hari kita doain, kita ini saudara-saudara kita, orang tua kita dan semuanya, tetangga kita, even sekalipun juga orang yang kita nggak kenal, yang masih doain ya, karena saya percaya bahwasannya itu semua akan kembali kepada kita teman-teman. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ada aja jalannya itu dipermudah. Ketika kita mengalami kebuntuan, ada aja yang membukakan pintu kebuntuan tersebut. Yang pasti Allah ya yang memudahkan semua itu. Tapi biasanya kalau perantara-perantara atau banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak salah sangka, tiba-tiba ceng. Jadi memang harus kalau saya sih bukan kalau buat saya sih harus ya, sebuah kewajiban saya percayakan hal tersebut gitu. Karena memang Allah ini kan maha segala-galanya gitu, maha memudahkan, maha melancarkan. Jadi kita makanya harus berbaik sangka kan, kita harus berbaik sangka kepada Allah ya, Allah juga pasti akan memberikan kemudahannya kepada kita gitu. Nah, berbicara soal amal tadi teman-teman, jadi ceritanya saya kemarin melihat
apa namanya, ada seorang yang sudah cukup renta ya, dan beliau masih bekerja apa namanya, keras ya, masih menarik kendaraan beca, masih menarik beca dia. Lu udah tua banget ya, saya lihat rambutnya putih semua, kemudian juga ya gitulah. Nah, itu seperti bapak itu tuh yang lagi mau sampah teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ya, di sini di seberang sana udah tua juga tuh. Nah, nanti lagi nyebrang teman-teman. Nah, saya banyak melihat orang-orang yang juga keras seperti itu masih harus berjibaku dengan kerasnya kehidupan dunia ya. Dari pagi sudah mencari nafkah. Kadang-kadang saya suka berpikir teman-teman, gitu. Saya suka berpikir, apakah beliau-beliau ini punya keturunan, ya, punya anak? Ada nggak sih anak-anaknya yang care kepada mereka, gitu? Sehingga biarlah mereka tuh nggak usah harus kerja lagi ya, harus sudah bisa menikmati sebetulnya investasi mereka lah gitu. Kalau anak-anak itu kan investasi ya, mungkin anaknya sudah bisa bantu sedikit banyaknya, mungkin buat makan lah, buat apalah sehari-hari gitu ya. Ya nggak usah harus mewah tapi kan, terus merepotkan gitu. Karena saya sudah berpikir seperti itu teman-teman, berpikir seperti itu. Kemana? Dan itu membuat saya kalau boleh dibilang apa namanya, membuat saya berpikir bahwasanya wah berarti saya harus berbuat baik kepada orang tua saya, karena saya pernah baca beberapa riwayat gitu ya. Jadi apa yang tadi itu kan, kalau kita misalkan dari muda ini gitu ya, dari kecil atau dari muda lah katakanlah ya, itu sudah biasa berbakti kepada orang tua ya. Sudah biasa apa namanya, ngurus orang tua gitu ya, ketika sedang sakit misal kita pijitin, hal-hal kecil aja kan kalau gitu kan ya. Kemudian rumah kotor kita bantuin sapu atau kita bantuin ngepel, dari hal-hal yang ringan lah, cuci piring, itu kan salah satu termasuk berbakti lah ya pada orang tua ya, membantu orang tua di rumah gitu, beres-beres rumah dan sebagainya. Kalau belum bisa cari uang gitu maksudnya gitu kan, kalau dari kecil. Nah, kemudian kalau sudah besar, sudah bisa cari uang, ya misalkan sisihkan setiap berapa banyak lah gitu ya, ya katakan misalkan gaji 1 juta lah gitu, misalkan ya 300.000, kalau lebih besar mungkin lebih bagus pastinya ya, misalkan 200.000 300.000 kesisihkan untuk orang tua kita setiap bulan gitu kan. Di luar ngasih uang, kita juga mungkin ngasih juga makanan misalkan gitu ya, misalkan 200.000 berupa uang, 100.000 berupa beras atau berupa telur. Nah, saya pernah baca kalau kita seperti itu insya Allah nanti pun ketika kita sudah tua, itu kita akan diperlakukan hal yang sama oleh anak-anak kita. Nah, makanya itu dia lah buat teman-teman sekarang yang mungkin punya keluasan rezeki gitu ya. Banyak-banyaklah membantu, terutama membantu orang-orang sekitar dekat dulu ya, orang tua. Kalau orang tua sudah, saudara kita yang dekat, yang membutuhkan, ya ngasih. Kalau sudah semua, tetangga kita mungkin yang susah makan juga sulit. Nah itu insya Allah akan kembali kepada kita pada saat kita memang membutuhkan gitu loh. Ya kan artinya kita semua tahu lah ya, orang banyak bilang dunia itu berputar, kadang di atas kadang di bawah gitu. Mungkin pada saat kita di atas kita banyak berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada apa. Nanti giliran kita di bawah, ya insya Allah juga akan dipermudah juga gitu. Ada aja, selalu ada aja
apa namanya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Nah, itu sebenarnya adalah kebaikan yang kembali dari kebaikan yang sudah kita tanam di masa lampau. Nah, terkhusus untuk orang tua yang saya baca itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita membiasakan anak kita, gitu ya, misalnya teman-teman sama punya anak nih yang kecil-kecil, biasain untuk dekat dengan kita, gitu ya. Kemudian dari mulai kedekatan secara emosional, apa-apa cerita, gitu kan. Kemudian mereka dibiasakan untuk membantu kita. Bukan artinya kita aji mumpung ya, bukan ya, karena memang kita juga harus melatih anak kita untuk mandiri kan, karena kan anak kita kan nggak mungkin selamanya juga bareng sama kita. Dia pasti akan memiliki keluarga, dia pasti akan bekerja, melihat dunia luar yang mungkin begitu banyak perbedaan kultur, ya nggak sih, karakter orang-orang berbeda-beda, sehingga kalau kita sudah biasakan dari kecil, ya insya Allah dia bisa struggle, bisa survive gitu loh, dan bisa melewati hal-hal itu semua. Nah, kalau kita sudah membiasakan anak kita ini belajar berbakti pada orang tuanya, insya Allah tuh di masa kita harus beristirahat pun mereka insya Allah akan membantu kita. Ya memang, dan itu akan terus berlanjut gitu artinya teman-teman. Nanti kalau anak kita pun nanti ngajarin itu hal yang sama ke anak-anaknya, ya dia pun bakal diurus lah ya, tanda kutip gitu ya, setelah tuanya. Karena kan sekarang saya lihat ya, tuh banyak, saya katakan cuplikan tuh di Instagram, di mana saya lupa. Ya, waktu di Instagram atau di YouTube ya, cuplikan. Jadi ada seorang nenek-nenek itu, dia ada yang ngawancara gitu kan, di rumah Pati Jompo gitu. Nek, ceritain dong gitu. Iya, dia punya anak 5, kata dia bilang. Semuanya dia sekolahkan sampai semua sarinya, dan semuanya sudah maju sukses. Dan ketika mereka sudah sukses, saya dibuang di Pati Jompo, dia bilang gitu. Walaupun sambil tertawa si neneknya bilang gitu, cuman kita tahu lah dalam hati kecil itu pasti nangis teman-teman, pasti sedih gitu, pasti yang gimana sih ya. Ya teman-teman bayangin deh, udah ya kalau seorang ayah gitu ya, yang laki-laki, seorang bapak itu, dia pagi udah ya pergi mencari rezeki untuk bisa memberi makan anak-anaknya, istilah anak-anak keluarganya. Setiap hari dia keluar mencari untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun kadang pastinya kurang ya, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin, lelah yang tidak terkira gitu kan. Kadang kalau istilah orang bilangnya, wah kalau udah jadi bapak mah katanya kaki jadi kepala jadi kaki katanya gitu ya, kembali apapun depan, selama itu halal ya intinya. Kemudian pas sudah semua sukses, kitanya malah dikirim ke Panti Jompo. So, coba dapat bayangin sama teman-teman semua gimana perasaan si ibu itu. Dan bukan tidak mungkin itu terjadi pada kita teman-teman gitu loh. Nah, kalau kita tidak menanamkan kebaikan, atau kalau kita tidak menanamkan kebiasaan anak kita untuk berbuat baik dari sekarang. Nah, itu sebenarnya sih itu siapa yang saya obrolin teman-teman. Jadi kalau saya beberapa kali lihat hal-hal seperti itu, kayak miris buat saya kan tuh gitu. Nah, kebetulan saya masih ada anak yang kecil nih gitu, satu masih SD gitu kan. Ya doain deh teman-teman, mudah-mudahan saya bisa mengajari anak saya dengan baik dan benar gitu. Ya bukan untuk membalas budi, bukan ya, tapi kan kalau di agama kita itu memang sebuah keharusan, anak itu berbakti kepada orang tua itu sebuah keharusan, kewajiban, bahkan apalagi laki-laki gitu. Laki-laki itu harus memang berbakti pada orang tuanya, karena dia yang punya tanggung jawab, dia bisa bekerja dan sebagainya. Saya baru dengan anak perempuan ya. Kalau anak perempuan mungkin ya kita lebih didik ke arah bagaimana dia agar bisa menjadi seorang housewife gitu ya, ibu rumah tangga yang baik, bisa mengurus suaminya. Kalau saya ada juga anak perempuan satu, ya lebih condong ke arah situ sih ngajarinya. Jadi kamu tuh bakal jadi istri orang, kamu harus bisa berbakti sama suami kamu gitu kan. Ya hal-hal seperti itu. Coba deh sekarang mungkin yang kecil-kecil lah, belajar masak nasi,
bikin telur gitu apa gitu. Kalau saya sih ya ini buat versi pribadi ya, saya lebih condong kalau saya ngajarin anak-anak apa anak perempuan saya ke arah situ di luar pelajaran ini ya, artinya di luar pelajaran umum ya dan agama yang terutama, kemudian pelajaran-pelajaran lain karena memang selain selain harus bisa mengurus rumah tangga ya seorang ibu juga diusahakan pintar ya, tanda kutip akhirnya artinya jangan sampai kecolongan sama guru-guru TK teman-teman. Ya kan, nah, sayang kan kalau misalkan ibu rumah tangga kehilangan karena sibuk bekerja akhirnya kehilangan kesempatan untuk ngajarin anaknya itu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya biasanya dari guru. Nah, udah hilang tuh pahala. Padahal pahala baca Al-Fatihah itu seumur hidup gitu kan. Dia pasti akan baca terus sampai dia mati gitu, sama dia sholat gitu kan. Jadi rugilah. Nah, jadi saya ngajarinnya ke arah situ. Ya mudah-mudahan itu kalau saya pribadi ya. Mungkin buat teman-teman beda lah. Tapi kalau teman-teman ada tips yang lain, trik yang lain, atau mungkin masukan yang lain, mangga-mangga aja ya, bisa tulis di kolom komentar, boleh banget gitu. Nah gitu teman-teman, bahasan kita kali ini ya, mudah-mudahan ya saya senang aja sih gitu bisa berbagi di sini, apa namanya, walaupun mungkin kadang-kadang beberapa ada ini ya curahan hati atau ya sebenarnya lebih berbagi sharing ya, ngobrolin hal-hal yang bermanfaat gitu ya, dan mudah-mudahan hal-hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya, atau menjadi ya bahan pikiran yang untuk ke depan agar kehidupan kita lebih baik ya di dunia maupun di akhirat sana, amin. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Ini nggak kerasa ini kalau nggak salah ini adalah video saya ke-20, baru sih sebenarnya ya, baru ke-21. Jadi yuk bantu teman-teman untuk di subscribe, di like, komen, dan juga bantu di share kemanapun, agar video saya berkembang ya, dan saya tidak bosan berikan semangat juga buat saya agar saya nggak bosan juga untuk bikin video gitu loh, untuk kita bisa ngobrol hal-hal yang bermanfaat, ngobrol ngawur ngidul ya, tapi bermanfaat insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.